Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai etnozoologi. Kelompok 7 terdiri atas Muhammad Ilan Susanto, Alfa Maulinda, Nur Hasanah Ovitasari, dan Siti Fatimah Az-Zahra. Kita akan membahas mengenai pengertian etnozoologi, macam-macam, pemanfaatan, manfaat mempelajari kajian etnozoologi. Yang pertama yaitu pengertian etnozoologi. Etnozoologi merupakan studi ilmiah yang mengkaji hubungan yang ada pada masa lampau, masa kini antara masyarakat dengan hewan yang ada di sekitarnya. Biasanya akan berhubungan dengan adat dan istiadat, mitos dan budaya yang telah tertanam pada masyarakat lokal tertentu. Menurut Batoro 2018, etnozoologi merupakan bagian dari bidang etnobiologi yang mempelajari tentang pengetahuan, pemanfaatan, pengolahan satwa yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Menurut Alves, ragam etnozoologi dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan hubungan antara kebudayaan manusia dengan hewan-hewan di lingkungannya. Pengelompokan peran hewan tersebut antara lain sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, pemeliharaan, simbol, mitos, agama, seni budaya, ornamen, pemanfaatan tenaga, dan hewan koleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan nomor induk 1908106037. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ovitasari, yaitu mengenai macam-macam subbidang etnozoologi. Etnozoologi dapat dibedakan menjadi berdasarkan interaksi manusia dengan jenis hewannya. Di antara lain yaitu terdapat empat contoh. Yang pertama, etnoentomologi, yang dimana etnoentomologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya, di mana serangga merupakan bagian di dalamnya. Dalam kehidupan manusia, serangga berperan penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan etnoentomologi inilah dipelajari secara luas mengenai bagaimana manusia berinteraksi, berpikir, dan mengolah serangga dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini lebih mengedepankan ilmu sosial antropologi dalam pendekatannya. Yang kedua yaitu ada etnoornitologi. Etnoornitologi merupakan sebuah studi tentang berbagai pemanfaatan aspek burung dari sudut pandang pengetahuan dan budaya masyarakat. Etnoornitologi sangat berguna karena menunjukkan suatu hubungan yang kompleks antara burung dan manusia. Yang ketiga yaitu ada etnoherpetologi. Etnoherpetologi merupakan kajian hubungan antara masa lalu dan sekarang antara manusia dan reptilia atau amfibia. Reptil, khususnya ular dan amfibi, telah lama dikenal sebagai makhluk dalam banyak budaya, terkenal dalam mitologi, budaya, seni, kesusastraan, bahkan katak dan kodok dipercayai dapat memberitahu hujan turun dengan paduan suara mereka. Yang keempat yaitu ada etnoiktiologi. Etnoiktiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya, di mana ikan merupakan bagian di dalamnya. Dalam kehidupan manusia, ikan berperan penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan etnoiktiologi inilah dipelajari secara luas mengenai bagaimana manusia berinteraksi, berpikir, dan mengolah ikan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Maulinda. Di
di sini langsung saja saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan hewan mamalia. Nah, mamalia merupakan kelompok hewan dari kelas hewan vertebrata yang memiliki ciri utama adanya kelenjar susu pada betina, memiliki rambut dan tubuh yang endoterm, darah panas. Contohnya hewan beruang. Nah, pemanfaatan hewan mamalia ini contohnya hewan beruang. Hewan beruang ini dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak Jelai Hulu Embulu 5 digunakan sebagai pengobatan. Nah, bagian tubuh beruang yang dimanfaatkan sebagai obat yaitu antara lain taring, kulit, dan empedu. Taringnya dimanfaatkan sebagai obat sakit perut yang cara pemanfaatannya cukup sederhana, yaitu dengan meminum langsung air rendaman taring beruang dengan air hangat. Lalu, kulit hewan beruang dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan untuk mengatasi pendarahan pada wanita. Cara pengolahannya dengan cara duduk di atas kulit beruang untuk menghentikan pendarahan tersebut. Kemudian, empedu digunakan untuk mengobati keracunan makanan maupun racun pada hewan yang berbisa. Nah, cara pengolahannya itu dengan cara dikeringkan terlebih dahulu agar empedu tidak membusuk saat dikonsumsi. Nah, setelah dikeringkan, empedu bisa digunakan dengan cara mengambil sedikit bagian empedu dengan jarum untuk dicampurkan ke air hangat dan kemudian diminum langsung dengan air hangat tersebut. Pemanfaatan hewan reptil. Reptil sendiri merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Nah, pemanfaatan reptil ini contohnya pada masyarakat pesisir Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan yang tidak mengetahui secara detail penyu itu merupakan hewan yang dilindungi. Jadi masyarakat Pacitan ini memanfaatkan penyu untuk kebutuhan sehari-hari, souvenir maupun dikonsumsi. Masyarakat mendapatkan penyu dengan tidak sengaja maupun sengaja. Penangkapannya dengan sengaja menggunakan kail dan tombak. Ada pula yang mendapatkannya saat penyu betina bertelur. Penyu yang didapatkan akan didistribusikan di daerah setempat maupun ke daerah lainnya. Namun sebenarnya, secara adat, penyu ini dianggap sebagai hewan keramat yang tidak sembarang orang dapat menyembelihnya. Nah, penyembelihan harus dilakukan oleh dukun dengan tata cara tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan hewan amfibi, pemanfaatan hewan pisces dan aves. Yang pertama, pemanfaatan hewan amfibi. Pemanfaatan amfibi yaitu katak diambil daging dan telurnya, kemudian dikonsumsi katak juga bisa sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologis dan pengendali hama pada pertanian. Selanjutnya, pemanfaatan hewan pisces. Pemanfaatan hewan pisces atau ikan memiliki manfaat yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Peranan pisces yaitu yang pada daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak tak jenuh. Terlebih lagi, kulit ikan bisa digunakan untuk kerajinan tas, sepatu, dan jaket. Kemudian, yang terakhir, pemanfaatan hewan aves. Burung mempunyai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, antara lain sebagai bahan makanan, binatang peliharaan, simbolik, kerajinan, dan pengobatan tradisional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai etnozoologi, di mana dalam etnozoologi atau kajian etnozoologi itu memiliki manfaat. Ya, diantaranya yaitu yang pertama, etnozoologi itu dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi konservasi yang efisien dan juga diperlukan untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya hewani dan juga guna menjamin keberlangsungan kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan yang kedua, itu dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengenalan
pengenalan apa? Pengenalan sumber daya alam hewani yang ada di suatu wilayah untuk melalui kegiatan pengumpulan data dengan pengetahuan lokal masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Nah, yang terakhir itu dapat mengetahui peranan suatu hewan dan juga cara pengolahannya. Nah, jadi kita bisa mengetahui peranan hewan itu dan juga digunakan untuk apa, atau sebagai olahan atau sebagai kerajinan atau sebagai makanan, dan itu manfaat dari peranan suatu hewan. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.